Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita dari kelompok 4 pada kelas ABCDLT 9 dengan anggota kelompok Muhammad Abdullah Haikal sebagai ketua, Cindy Ayu Porwintasari, Fitri Nurhandayani, Emanuela Dwi Putri Nidia, Livia Nuris Zakia, Satania Ahmad, Muhammad Iqbal Rahazani, dan Dia Fatika Sarina Madinah akan mempresentasikan program yaitu PUNGNAS, Kampung Nasional, sebagai metode solusi terkini untuk mengatasi krisis identitas bangsa. Latar belakang. Indonesia merupakan sebuah bangsa yang besar yang terdiri atas beragam suku, adat istiadat, budaya, dan benda budaya. Adanya keberagaman tersebut menyebabkan timbulnya identitas nasional. Identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofi membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Nilai-nilai integritas dan identitas nasional Indonesia dewasa ini mengalami tantangan yang berat. Dalam konteks seperti ini, dunia pendidikan termasuk para pendidik memiliki peran strategis dalam mempertahankan sekaligus mengembangkan nilai-nilai integritas dan identitas nasional. Berbagai usaha perlu dilakukan untuk dapat mempertahankan nasionalisme ini dalam era digital saat ini. Guna mengatasi persoalan tersebut, maka dibentuklah suatu kampung nasional, di mana kampung nasional ini merupakan rancangan solusi menuju generasi paham identitas bangsa. Kampung nasional ini memiliki peran yang strategis untuk memperkuat identitas bangsa melalui eksplorasi, adanya penerapan pendidikan Pancasila, cinta tanah air, dan elaborasi nilai-nilai budaya lokal. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan warga negara yang memiliki kesadaran kewarganegaraan multikultural. Saya akan membahas mengenai kondisi terkini pencetus gagasan. Saat ini, wawasan kebangsaan dinilai menurun, dan generasi muda kian mengalami krisis identitas. Nah, perkembangan generasi muda dirasakan cukup mengkhawatirkan dan perlu mendapat perhatian yang serius. Hal itu terangkum dalam pemantapan kawasan kesatuan kebangsaan bagi masyarakat Jawa Timur yang diadakan di Lamongan. Pembicara memaparkan, di satu sisi globalisasi telah melahirkan berbagai perubahan yang sangat menguntungkan karena menawarkan contoh-contoh kemajuan dan alternatif-alternatif baru. Namun, hasil dari globalisasi itu sendiri seringkali merugikan negara-negara berkembang seperti Indonesia, karena salah satu kelompok yang terbawa arus globalisasi ini adalah generasi muda. Nah, banyak yang melupakan apa itu budaya Indonesia karena banyaknya timbul kebudayaan baru. Pada awalnya, negara Indonesia banyak memiliki budaya-budaya dari nenek moyang. Tetapi pada zaman sekarang ini, budaya Indonesia terlihat agak menurun. Dari sosialisasi penduduk, kini telah banyak yang melupakan apa itu budaya Indonesia. Karena banyaknya timbul kebudayaan baru yang mempengaruhi kebudayaan asli dari nenek moyang kita. Itu disebabkan oleh terlalu banyaknya kehidupan asing yang masuk ke Indonesia. Misalnya, adalah kebudayaan dalam hal penampilan, bahasa, bahkan event-event yang melambangkan kebudayaan asing, dan lain sebagainya. Ini juga disebabkan oleh pengaruh dari media elektronik yang sudah sangat berkembang pada masa sekarang ini. Contohnya seperti televisi, handphone, komputer, dan alat-alat elektronik lainnya. Dan juga media-media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, Line, dan lain sebagainya. Masyarakat Indonesia kini telah berkembang jadi masyarakat yang lebih modern. Itu menyebabkan kebudayaan Indonesia sedikit demi sedikit menghilang, yang seharusnya bangsa Indonesia takutkan pada saat ini. Dan dari kitalah para pemuda-pemuda Indonesia yang bisa merubah itu semua dan juga membudayakan budaya Indonesia itu sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang solusi yang pernah ditawarkan, yaitu kampung dolanan yang dibuat oleh Desa Panghungharjo. Kemendikbud telah menggandeng komunitas dari kampung dolanan Desa Panghungharjo dalam mengenalkan permainan atau dolanan tradisional.
sebenarnya dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk menanamkan nilai-nilai budaya bangsa kepada generasi muda. Dolanan tradisional dan cerita rakyat mengandung nilai-nilai luhur, diantaranya kebersamaan, sportivitas, berani bersaing, kejujuran, kepahlawanan, dan beberapa manfaat yang akan memperkokoh jati diri bangsa. Selain itu, cerita rakyat disampaikan oleh Kak Iwan, pendongeng dari Sanggar Sanji Bantul. Tetapi pada solusi yang pernah ditawarkan ini terdapat kekurangan, yaitu kurangnya sosialisasi kepada generasi-generasi muda. Bahkan kebanyakan generasi-generasi muda tidak tahu adanya kampung dolanan yang berada di desa Punggung Harjo ini. Gagasan baru yang kita tawarkan yaitu Pungnas, Kampung Nasional. Kampung Nasional merupakan kampung rekreasi berbasis memperkenalkan identitas bangsa Indonesia, khususnya adat Pulau Jawa. Seperti tujuan yang telah dibuat, kampung ini bertujuan untuk mengajarkan para generasi muda bahwa budaya di Pulau Jawa Indonesia tidak kalah keren dengan budaya orang luar. Saat memasuki kampung nasional, para remaja akan disuguhkan tarian-tarian daerah dan lagu-lagu daerah yang telah disiapkan. Bahkan, di dalam kampung nasional ini akan disuguhkan sejarah-sejarah dan permainan-permainan tradisional. Kampung ini didesain untuk terhubung dengan tempat pariwisata setempat, maka tidak hanya warga Indonesia atau Pulau Jawa saja yang dapat memasuki kampung nasional ini, melainkan orang luar negeri pun dapat memasukinya melalui pengelolaan tempat pariwisata. Harapannya agar para petugas pariwisata dapat memperoleh pemasukan dengan adanya kampung nasional sebagai tempat pariwisata. Ditambah lagi, kampung ini pun sangat fleksibel karena dapat menggunakan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jawa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pihak-pihak yang dipertimbangkan dapat membantu untuk mengimplementasikan gagasan dan uraian peran atau kontribusi masing-masingnya. Dalam merealisasikan gagasan ini tentunya dibutuhkan banyak dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang nantinya akan memegang peranannya masing-masing. Pihak-pihak yang diharapkan dapat membantu merealisasikan gagasan kampung nasional ini antara lain, yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah sebagai pengambil kebijakan di sini berfungsi sebagai pendukung. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah harusnya berkesesuaian dan mendukung terhadap peran penting dari human capital. Yang kedua ada arsitek. Arsitek di sini diharapkan mampu mengeluarkan idenya demi terwujudnya sebuah kampung yang memiliki desain dan macam-macam budaya yang unik dan menarik, dengan konsep bangunan yang dapat memperkenalkan identitas bangsa Indonesia khususnya Pulau Jawa. Yang ketiga ada pramuwisata, bertanggung jawab memberikan petunjuk serta bimbingan kepada wisatawan, terutama kepada wisatawan asing. Yang keempat ada mahasiswa. Mahasiswa dalam program ini berfungsi sebagai ikon sosialisasi dan penunjang dalam keberhasilan tercapainya tujuan ini. Di sini khususnya diperuntukkan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya dan juga mahasiswa program studi sejarah. Yang kelima ada masyarakat setempat. Peran langsung masyarakat terutama generasi muda yaitu sebagai penerus dalam pelestarian kebudayaan Indonesia. Yang selanjutnya itu ada langkah strategis untuk mengimplementasikan gagasan. Langkah-langkah untuk mengimplementasikan gagasan kampung nasional ini ada 8. Yang pertama itu sosialisasi dengan mahasiswa Fakultas Ilmu dan Budaya serta mahasiswa program studi sejarah, karena memang gagasan ini berkaitan dengan fakultas tersebut. Dan yang kedua ini dilakukan training kepada fasilitator agar saat nanti gagasan ini dapat diimplementasikan, semuanya dapat berjalan dengan lancar. Dan yang ketiga ini ada pengajuan calon kampung nasional dari tingkat fakultas. Kemudian ada pembentukan tim kecil perumus kampung nasional di setiap fakultas. Kemudian yang kelima ada penyusunan rencana yang akan dilakukan di setiap fakultas. Jadi nantinya ini setiap fakultas akan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kemudian yang keenam ada sosialisasi rencana aksi kepada mahasiswa agar para mahasiswa ini bisa ikut serta dalam usaha mengenalkan budaya-budaya Indonesia. Kemudian yang ketujuh ini ada pembentukan kampung nasional secara bertahap, dan kemudian setelah berhasil diimplementasikan nantinya akan ada dilakukannya evaluasi atau penilaian mengenai keberhasilan dari gagasan kampung nasional ini. Saya Muhammad Abdul Haikal akan menjelaskan bab 3 kesimpulan pada subbab inti gagasan. Jadi gagasan yang akan diajukan adalah Pungnas atau Kampung Nasional yang merupakan kampung rekreasi dengan memperkenalkan identitas bangsa Indonesia, khususnya adat dari Pulau Jawa. Kampung ini berisi bermacam-macam kebudayaan dari Pulau Jawa, mulai dari sejarah, permainan, tarian, dan lagu. Kampung ini bertujuan untuk
Fitri Nurhandayani, saya akan menjelaskan tentang teknik implementasi yang akan digunakan oleh Pungnas ini. Yang pertama yaitu sosialisasi lahan dan penyesuaian masyarakat sekitar. Sosialisasi lahan ini bertujuan untuk mencari lahan yang strategis serta menyesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitarnya. Dan yang kedua yaitu perawatan dan pemeliharaan. Perawatan dan pemeliharaan kampung ini akan dilakukan oleh pihak penyelenggara, pemerintah setempat, masyarakat sekitar, serta para mahasiswa. Dan yang ketiga adalah publikasi. Publikasi ini akan menggunakan mahasiswa sebagai ikon. Mahasiswa akan melakukan promosi di sekolah-sekolah pada khususnya dan kepada masyarakat pada umumnya. Dan yang keempat adalah evaluasi. Tahap evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah berdirinya kampung ini telah sesuai dengan tujuan awalnya ataukah belum. Nah, kemudian prediksi keberhasilan gagasan. Perlu kita ketahui bahwa Pungnas sendiri atau Kampung Nasional merupakan kampung rekreasi yang bertujuan untuk memperkenalkan kepada generasi muda dan masyarakat tentang budaya-budaya Jawa di Indonesia yang berbasis pengajaran dan pengenalan melalui tarian, lagu, permainan, dan sejarah. Adapun beberapa prediksi hasil yang diperoleh dari Pungnas atau Kampung Nasional yang pertama yaitu banyak generasi muda atau masyarakat yang tertarik beserta mengikuti kegiatan melalui Pungnas atau Kampung Nasional. Ini merupakan parameter utama dalam menilai keberhasilan karena kita tahu bahwa Pungnas ini bertujuan untuk memperkenalkan dan mengajarkan budaya Jawa. Sehingga jika banyak generasi muda dan masyarakat yang ikut serta atau tertarik dan berkunjung di Pungnas, maka dapat dikatakan bahwa program ini berhasil dikembangkan. Kedua, karena kampung ini didesain untuk terhubung sebagai tempat pariwisata setempat, maka kampung nasional ini boleh dimasuki oleh siapapun dengan harga yang terjangkau. Melalui pengembangan sebagai tempat pariwisata, diharapkan banyak masyarakat yang berkunjung untuk mendapatkan pengenalan budaya-budaya Jawa, serta dapat meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat setempat. Ketiga, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang sedang marak digunakan pada zaman sekarang, khususnya bagi kalangan milenial, ditambah lagi Kampung Pungnas ini juga fleksibel karena menggunakan 3 bahasa komunikasi, yaitu bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan juga bahasa Inggris. Diharapkan dapat menarik perhatian wisatawan asing dan memperkenalkan budaya-budaya Indonesia di penjuru dunia melalui media sosial. Artinya, Pungnas atau Kampung Nasional ini dapat diperkenalkan melalui media sosial agar dapat dijangkau lebih luas oleh kalangan muda Indonesia dan juga kalangan muda di luar negeri. Selain itu, serta dapat mempermudah untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan-kegiatan dan pengenalan budaya dari Kampung Nasional sendiri.